Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus baru selesai RUPS tahun 2025. Masihkah bagi dividen jumbo? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya akan menampilkan satu artikel terkait pembahasan dari dividen saham UNTR. Mengingat saham ini baru selesai mengadakan RUPS, mari kita bahas saja untuk potensi dividen di tahun 2025. Sebagai informasi, artikel ini saya kutip dari money.kompas.com yang ditulis pada tanggal 25 April tahun 2025. Judulnya sebagai berikut. United Tractor bagikan dividen 7,8 triliun, 2.151 per lembar saham. Detailnya sebagai berikut. UNTR memutuskan pembagian dividen tunai sebesar 7,8 triliun atau 2.151 per saham kepada pemegang saham. Adapun besaran dividen tunai itu berasal dari laba bersih tahun buku 2024 yang sebesar 19,5 triliun. Corporate Secretary United Tractor mengatakan pembagian dividen 2.151 per saham itu termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 667 setiap saham yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2024, sehingga sisanya sebesar 1.484 setiap saham atau seluruhnya berjumlah 5,4 triliun akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Ujarnya dalam konferensi pers di Menara Astra Jakarta. Sementara itu sisa laba bersih tahun 2024 yang sebesar 11,7 triliun dibukukan sebagai laba ditahan United Tractor. Adapun kinerja laba bersih UNTR di tahun 2024 sebesar 19,5 triliun, turun 5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 20,6 triliun. Kendati begitu, United Tractor tetap membukukan kenaikan pendapatan bersih sebesar 5% menjadi 134,4 triliun dari 128,6 triliun pada 2023. Kenaikan pendapatan itu didorong oleh kenaikan positif di berbagai segmen usaha, terutama pertambangan emas dan mineral lainnya. Nah, dari informasi ini kita coba hitung kira-kira berapa persen dividen yield untuk saham UNTR ini sendiri. Mengingat untuk dividen totalnya 2.151 ini sudah termasuk dividen interim 667, sehingga dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 untuk tahun buku 2024 adalah 1.484. Mari kita coba bagi dengan harga saham perusahaan ini saat video ini dibuat. Dividen yang dibagikan 1.484, kita bagi dengan harga sahamnya di angka 23.100. Maka akan diperoleh dividen yield sekitar 6,4%. Menurut saya pribadi, angka ini sebenarnya masih cukup baik untuk saham sekelas UNTR. Apalagi jika kita lihat, untuk laba UNTR ini sendiri sebenarnya memang mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham di industri yang sejenis, yang mana labanya turun lebih dalam lagi. Memang jika dilihat, laba di tahun 2024 ini menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir, yang mana di tahun 2022 labanya 21 triliun, turun jadi 20,6 triliun, dan turun jadi 19,5 triliun. Tapi seperti yang saya katakan tadi, penurunan laba ini masih bisa dikatakan cukup baik untuk kinerja sekelas saham UNTR ini. Nah, itu artinya dengan dividen yield sekitar 6,4%, silahkan kamu pertimbangkan apakah angka tersebut masih menarik bagi kamu ataukah itu merupakan angka yang cukup kecil, sehingga bisa kamu pertimbangkan dari potensi kedepannya seperti apa. Apakah perusahaan ini masih bisa bertumbuh dengan signifikan sehingga kedepannya dividennya bisa lebih besar lagi. Sekarang kita bandingkan dengan angka 1.484 ini. Kita lihat historical dividen yang pernah mereka bagikan. Karena biasanya saham ini bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, dengan angka dividen 1.484 memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.569. Lebih rendah lagi dari tahun 2023 yang mencapai 6.185. Tapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya Rp905 per lembar saham. Itu artinya memang jika dibandingkan dari tahun 2023 dan 2024, dividen final yang dibagikan tahun 2025 ini lebih rendah. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 905, angka dividen di tahun 2025 ini masih lebih tinggi. Silakan kamu pertimbangkan bagaimana prospek ke depan UNTR, apakah dividen ini menarik atau tidak. Dan coba kita total, jika kita memasukkan angka dividen interim yang sudah dibagikan sebelumnya dengan angka 667 dan kita tambah dengan dividen finalnya 1.484, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya 23.100, maka sebenarnya total dividen yield dari UNTR ini berada pada angka 9,3.
angka yang masih cukup menarik untuk saham sekelas UNTR. Memang jika kita lihat hanya dari sisi dividen final, tidak terlalu menarik karena hanya di angka 6%-an. Tapi apabila jika kita total dengan dividen interim yang sudah dibagikan sebelumnya, sebenarnya angka dividen yield sekitar 9% ini masih cukup baik. Nah, memang untuk angka dividen yield 9,3% ini bisa dikatakan biasa-biasa saja karena berhubung di tahun 2025 ini saham-saham perbankan besar membagikan dividen dengan yield yang juga cukup menarik. Alasannya sederhana, payout rasionya besar dan harga sahamnya turun. Sedangkan untuk UNTR ini jika dihitung, payout rasio dari dividennya berada pada kisaran sekitar 40-an%. Mari coba kita hitung saja untuk angka pastinya. Dividen yang dibagikan berdasarkan artikel ini yaitu sekitar 7,8 triliun. Kita bagi dengan total laba yang mereka capai 19,5 triliun. Itu artinya dividen payout rasionya sekitar 40-an%. Bagaimana menurut kamu? Apakah angka dividen payout rasio 40% ini masih cukup on the track dengan mengacu pada histori dividen yang mereka pernah bagikan sebelumnya? Sekilas kita lihat tentang harga sahamnya. Jika kamu lihat berdasarkan data yang ada ini, saham UNTR dulunya bahkan pernah berada pada angka di atas 35.000, tapi pernah juga turun bahkan di bawah angka 15.000 di tahun 2020. Dengan kata lain bisa dikatakan angka harga saham 23.100 ini merupakan range yang berada di tengah-tengah, entah itu harga tertingginya, entah itu harga terendahnya. Kemudian kita lihat dari aspek historical PBV-nya. Rata-rata PBV saat video ini dibuat di angka 1,6 dan kini PBV-nya 0,9 kali. Artinya, saham ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dan bahkan, jika dilihat dari grafik 10 tahun terakhir, PBV saat video ini dibuat merupakan PBV terendah. Bisa dikatakan mirip seperti PBV di tahun 2020. Nah, menurut kamu bagaimana? Silahkan kamu pertimbangkan berdasarkan berbagai data yang sudah kamu lihat tadi. Apakah UNTR ini menarik atau tidak? Berhubung sahamnya masih turun 13,7% selama tahun 2025 dan dalam 5 tahun terakhir naik 40,8%. Bagaimana menurut kamu? Apakah dividen UNTR ini menarik untuk dipertimbangkan atau tidak? Silahkan kamu lihat dengan menghitung juga berapa persen potensi pengembalian dana yang akan kamu peroleh jika membeli saham ini sudah beberapa tahun sebelumnya. Kamu bisa hitung mulai dividen yang dibagikan setidaknya 5 tahun terakhir. Berapa besar dividen yang sudah diterima dari saham ini. Silahkan kamu hitung secara manual untuk memastikan apakah saham ini menarik atau tidak. Mari coba saya hitung secara sekilas, tapi ingat, silahkan kamu hitung lagi untuk mengantisipasi adanya kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Kita coba hitung, dividen 473 ditambah dengan 335, ditambah dengan 905, ditambah dengan 818, ditambah dengan 6.185, ditambah lagi dengan 701, ditambah lagi dengan 1.569, ditambah dengan 667, dan ditambah lagi dengan dividen per share saat video ini dibuat, yang terbaru adalah 1.484. Artinya total dividen yang sudah dibagikan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ini sekitar 13.137. Dan kita asumsikan saja, di tahun 2021 harga saham UNTR berada pada angka harga saham berapa? Mari coba kita lihat secara sekilas. Nah, bisa dikatakan angka harga saham di tahun 2021 ini mirip seperti di tahun 2025. Jadi kita gunakan saja angka harga saham 23.100. Kita bagi dengan harga sahamnya, maka estimasi pengembalian dana sekitar 56%. Angka yang masih cukup menarik untuk dividen yang sudah dibagikan beberapa tahun sebelumnya. Silakan kamu pertimbangkan apakah angka ini masih bisa terjadi lagi di kemudian hari atau tidak. Karena ingat, data di masa lalu tidak selalu sama dengan data di masa depan. Untuk itu, selalu penting bagi kamu mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video ini saya akan menampilkan beberapa saham yang memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, menghasilkan net income di atas 5 triliun rupiah. Yang kedua, PBV-nya di bawah 1 kali. Dan yang ketiga, dividen yield di atas 3%. Dari data screening ini akan ditemukan beberapa nama saham besar yang cukup menarik. Kenapa dikatakan besar? Karena mereka mampu menghasilkan laba di atas 5 triliun hingga video ini dibuat berdasarkan data per tahun 2024. Selain itu, PBV-nya di bawah 1 kali dan membagi dividen dengan angka yang cukup menarik. Saham apa sajakah itu? Mari kita langsung bahas saja. Tapi seperti biasa, selalu disclaimer on. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri.
Saham pertama adalah saham Astra International atau dengan kode ASII. Jika kita lihat harga sahamnya selama tahun 2025 turun 3,2% dan dalam 5 tahun terakhir terlihat adanya kenaikan 30%. Jika teman-teman lihat sini, kinerja laba di tahun 2024 mencapai 34 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan angka 33,8 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan angka 14,4 triliun, artinya kinerja di tahun 2024 mengalami kenaikan. Nah, dari data ini bisa kamu lihat untuk informasi dividen yieldnya sekitar 10,95% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Tapi untuk memastikannya silakan validasi lagi dengan dihitung secara manual. Sekarang kita lihat dari aspek harga saham dan valuasinya seperti apa. Berhubung pada video ini, kita fokus kepada 3 hal, yaitu labanya besar, valuasinya murah, dan untuk angka dividen per share-nya juga bisa dikatakan menarik. Nah, kita lihat dari aspek harga sahamnya. Bisa dilihat, harga saham Astra International pernah berada di angka 9 ribuan, tapi pernah juga turun di bawah angka 4 ribuan. Kemudian kita lihat dari historical PBV-nya seperti apa. Ini merupakan data historical PBV-nya dengan rata-rata 1,91 dan kini 0,90 kali. Artinya Astra ini diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Ingat disclaimer dulu, informasi kata murah yang digunakan pada video kali ini dengan melihat pada angka PBV-nya yang mana dijual dengan angka di bawah 1 kali atau di bawah dari modal per lembarnya. Tapi untuk memastikan apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak, kamu harus analisa lagi dari berbagai aspek. Karena ingat, PBV itu hanya merupakan salah satu indikator untuk melihat valuasi. Tapi di sisi lain, masih banyak faktor lain yang harus kamu pertimbangkan dan dianalisa sebelum memastikan untuk membeli saham tersebut. Ingat, PBV yang rendah bukan berarti saham tersebut layak dibeli. Karena Anda juga, PBV yang rendah tapi sahamnya memang tidak layak untuk dibeli. Sekarang kita lihat dari aspek dividen per share perusahaan setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, untuk angka dividen per share-nya, Astra ini konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Di tahun 2024, 2 kali bagi dividen dengan angka 421 dan 98 per lembar saham. Untuk tahun 2025 ini, kamu bisa lihat di sini, perusahaan akan melaksanakan RUPS pada tanggal 8 Mei tahun 2025. Saham kedua adalah saham Adaro, di mana selama tahun 2025 ini harga sahamnya turun 22,6%. Dan dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya naik 112%. Kita lihat kinerjanya di tahun 2024, labanya 21,8 yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 dengan angka 25 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan angka 4,4, laba Adaro mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tapi ingat, untuk saham ini ada special case, di mana saya sudah sering mengatakan bahwa ada pemisahan lini bisnis dengan AADI, sehingga untuk kinerja kedepannya kita harus tunggu update informasi terbarunya. Untuk angka dividen yieldnya juga harus kamu sesuaikan, mengingat Adaro ini sempat membagikan dividen spesial, sehingga untuk angka dividen yieldnya rasanya kurang realistis dengan data terkini di tahun 2025 dan seterusnya, sehingga harus dihitung manual lagi. Kemudian kita lihat dari aspek valuasinya. Adaro seperti yang kamu tahu harga sahamnya memang mengalami penurunan. Sempat berada di atas 4.000 tapi sempat juga berada di bawah Rp1.000. Kita lihat dari sisi valuasinya seperti apa untuk data 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV-nya 0,95 kali dan kini hanya 0,73 kali. Artinya di bawah PBV rata-ratanya. Dulu sempat di atas 1 kali tapi sempat juga turun di bawah 0,5 kali. Kita lihat untuk aspek dividen per share-nya. Seperti yang saya katakan tadi, Adaro sempat membagikan dividen spesial di tahun 2024. Hal itu menyebabkan angka dividen yield-nya menjadi sangat tinggi. Contohnya seperti data yang bisa kamu lihat ini. Nah, tapi dari data ini kamu juga bisa lihat bahwa Adaro ini konsisten bagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, sehingga hal itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan kamu. Tapi di sisi yang lain, ingat bahwa ada perubahan lini bisnis sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Saham ketiga adalah saham BBNI, di mana jika kamu lihat di sini, untuk harga sahamnya selama tahun 2025 masih turun 7,8%. Dan dalam 5 tahun terakhir, harga saham BBNI naik 99%. Laba BNI di tahun 2024 adalah 21,4 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan angka 20,9 triliun rupiah.
Jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2025 dengan laba 9 triliun, artinya kinerja di tahun 2024 sudah naik signifikan. Untuk angka dividen yieldnya sekitar 9,3% berdasarkan data dividen terakhir di tahun 2025. Kita lihat untuk valuasi perusahaan dalam jangka panjangnya seperti apa, terlebih khusus dari aspek PBV-nya. Sebagai informasi, dulunya harga saham BNI pernah di atas 6.000, tapi pernah juga turun hingga di bawah Rp2.000. Untuk angka PBV-nya rata-rata dalam 10 tahun adalah 1,2 dan kini hanya 0,92, artinya di bawah rata-rata PBV-nya juga. Untuk angka dividen per share bisa kamu lihat di sini untuk informasi detailnya seperti apa. Nah, setidaknya BNI juga ini konsisten membagi dividen meskipun sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun yang lalu, tapi dalam jangka panjang bisa dilihat adanya kenaikan yang cukup menarik. Sebagai informasi juga, perusahaan pernah melakukan stock split di tahun 2023 sehingga harus disesuaikan angka dividen per share-nya sebanyak 1:2. Saham berikutnya adalah UNTR di mana harga sahamnya selama tahun 2025 ini mengalami penurunan 14%. Dan dalam 5 tahun terakhir, harga saham perusahaan masih naik 41%. Kinerja laba di tahun 2024 adalah 19,5 yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 dengan angka 20,6. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan laba 3,8, artinya laba UNTR di tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Angka dividen yieldnya sekitar 9,7 berdasarkan data terakhir di tahun 2024. Nah, berhubung perusahaan ini belum melakukan RUPS di tahun 2025, sehingga kita harus tunggu saja untuk informasi dividen yang terkini seperti apa. Untuk informasi harga sahamnya, kamu bisa lihat di sini, perusahaan pernah berada pada angka harga saham di atas 35.000, tapi pernah juga turun hingga harga saham di bawah 20.000. Kemudian kita lihat dari aspek valuasi PBV-nya. Rata-rata PBV 1,65 kali selama 10 tahun dan kini 0,92 kali, diperdagangkan juga di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga tuh di bawah PBV 1 kali. Untuk aspek dividen per share-nya, kamu bisa lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada ini. UNTR juga konsisten bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, di mana untuk tahun 2025 masih menunggu hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 April tahun 2025. Saham berikutnya adalah INDF di mana selama tahun 2025 harga sahamnya turun 6,4% dan dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya naik 14,2%. Laba INDF di tahun 2024 adalah 8,6 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan angka 8,1. Jika melihat data di tahun 2015, mari coba kita lihat datanya. Laba INDF di tahun 2015 adalah 2,9 yang artinya mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2024. Untuk dividen yieldnya 3,7% berdasarkan data terakhir di tahun 2024. Artinya di tahun 2025 kita masih menunggu hasil keputusan RUPS-nya nanti. Sebagai informasi, harga saham INDF pernah berada di atas 8.000, tapi pernah juga turun di bawah angka Rp6.000. Kita bandingkan dari aspek PBV-nya, baik secara nominal maupun secara rata-rata. Rata-rata dalam 10 tahun adalah 1,6 dan kini 0,97 kali saat video ini dibuat. Berarti di bawah rata-rata PBV-nya juga. Nah, untuk angka dividen, INDF juga konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir yang bisa kamu lihat untuk angka dividen per share-nya seperti apa. Dan untuk RUPS di tahun 2025, saat video ini dibuat belum ada informasinya. Saham berikutnya adalah BNGA di mana selama tahun 2025 harga sahamnya naik 5,4% dan dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya naik 182%. Di tahun 2024 labanya 6,8 triliun yang naik dibandingkan tahun 2023 dengan angka 6,4 triliun rupiah. Jika kita lihat di tahun 2025 labanya hanya 428 miliar, artinya terjadi kenaikan yang sangat drastis untuk laba perusahaan. Untuk angka dividen yieldnya 8,5% berdasarkan dividen terakhir yang dibagi di tahun 2025. Kemudian kita lihat dari aspek harga saham dan valuasi PBV-nya seperti apa. Harga saham BNGA sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Sempat di atas Rp2.000, tapi sempat juga turun di bawah Rp1.000. Sekarang bagaimana dari aspek historical PBV-nya? Rata-rata PBV 0,6 kali dan kini 0,8 kali, meskipun masih diperdagangkan di bawah PBV 1 kali, tapi sudah di atas PBV-nya.
Untuk aspek dividen, mari kita lihat informasinya berdasarkan tampilan yang ada ini. BNGA konsisten membagi dividen sejak tahun 2018 dengan angka dividen per share yang cukup menarik dari tahun ke tahun. Nah, saham berikutnya adalah saham MEDC, di mana selama tahun 2025, harga sahamnya turun 2,7% dan dalam 5 tahun harga sahamnya naik 219%. Laba di tahun 2024 adalah 5,9 yang naik dibandingkan tahun 2023 dengan angka 5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang masih mencetak kerugian, artinya kinerja di tahun 2024 sangat memuaskan. Untuk angka informasi dividen yield sekitar 4,2% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk saham ini juga kita harus menunggu hasil ROPS di tahun 2025 untuk mengetahui angka pasti dividen per share di tahun ini. Dan untuk harga sahamnya pernah berada di atas angka 1.500, tapi pernah juga turun di bawah Rp1.000. Kemudian kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa. Rata-rata PBV-nya adalah sekitar 0,87 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir. Kemudian mari kita lihat dari aspek dividen per share perusahaan ini. Kita masuk dulu untuk angkanya. Bisa kamu lihat di sini, perusahaan ini ternyata baru konsisten membagi dividen setidaknya dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Sehingga untuk tahun 2025 ini, kita tunggu saja hasil ROPS-nya seperti apa. Saham berikutnya adalah saham ITMG, di mana selama tahun 2025 masih turun 16,3%, dan dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya masih naik 222%. Laba di tahun 2024 5,9 yang turun dari 7,6 di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan laba 845 miliar, laba ITMG sebenarnya sudah naik cukup signifikan. Untuk angka dividen yield-nya 15,5% berdasarkan data terakhir di tahun 2025 ditambah dengan dividen tahun 2024 yang telah dibagikan sebelumnya. Sehingga bisa kamu hitung lagi secara manual untuk memastikan keakuratan datanya. Kemudian kita lihat dari aspek harga sahamnya. Pernah di atas angka 40.000, tapi pernah juga hingga di bawah angka Rp10.000. Dari aspek historical PBV-nya, mari kita lihat rata-rata PBV 1,3 dan kini hanya 0,81 kali. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,81 kali. Untuk aspek dividen per share, ITMG merupakan salah satu saham yang tidak diragukan lagi untuk aspek dividennya, setidaknya hingga video ini dibuat. Bisa kamu lihat untuk data lengkapnya seperti apa. Perusahaan biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, sehingga di tahun 2025 kita tunggu saja untuk dividen kedua yang akan dibagikan nanti. Apakah perusahaan akan tetap bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, ataukah sudah mengalami perubahan? Dan saham terakhir adalah saham Pegas, di mana selama tahun 2025 harga sahamnya masih naik 5,3% dan dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya masih naik 118%. Laba di tahun 2024 5,3 yang naik dari 4,2 di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan angka 5,3, laba saham Pegas di tahun 2024 sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Dividen yield-nya 8,8% berdasarkan data per tahun 2024. Sehingga untuk tahun 2025 kita tunggu saja hasil ROPS seperti apa. Untuk kinerja harga saham, dulunya sempat berada bahkan pada angka di atas Rp4.000, yaitu sebelum tahun 2016, tapi kini hanya 1.675 saat video ini dibuat. Kita lihat untuk aspek PBV-nya. Historical rata-rata PBV saham Pegas adalah 1,1 dan kini 0,89 kali. Bisa kamu lihat untuk grafik PBV-nya juga mengalami penurunan yang drastis dalam 10 tahun terakhir ini. Kemudian dari aspek dividen per share-nya, mari kita bandingkan. Dividen per share saham Pegas cukup menarik dalam 3 tahun terakhir, tapi sayangnya mereka sempat absen bagi dividen di tahun 2021. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, adakah yang menarik bagi kamu? Tentu saja silahkan lakukan analisa mendalam, karena pada video ini saya hanya menampilkan informasi berdasarkan 3 kriteria saja, yaitu net income, PBV, dan dividen. Tapi untuk melakukan pembelian tentu saja harus melakukan analisa melebihi dari 3 komponen ini. Semoga video ini bisa memberikan referensi dan informasi baru kepada kamu. Channel pembahasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan
karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.